Para janda juga. Nah ini ya, ini masing-masing mulai diingat-ingat baik-baik dan nanti koreksi evaluasi sendiri. Para janda juga sering dituntut harus hidup lebih beretika dari yang lain. Harus tahu diri, lebih tahu diri dari yang lain. Harus mahir menempatkan diri di keluarga dan masyarakat lebih dari komunitas yang lain. Ketidaktepatan sikap dan membawa diri akan dikesankan bahwa mereka terasa lebih berdosa dari orang-orang berdosa lain. Lebih wahurlah kabarmu. Itu sedih sekali. Padahal bisa jadi orang-orang yang di luar janda duda itu hidupnya jauh lebih tidak karuan. Dan mereka dianggap jauh lebih terhormat dibanding oleh kalau janda atau duda yang melakukan perbuatan yang sama. Menyedihkan sekali. Kabar buruknya, itu dilakukan oleh orang-orang Kristen juga. Dan kabar buruknya lagi, seringkali itu terjadi di dalam gereja sendiri, di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi seperti apa kata Alkitab tentang para janda dan tanggung jawab kita kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada nats yang kita baca tadi. Berbeda dengan tema kita, di teks yang kita baca tadi hanya ada kisah tentang janda, yaitu Naomi, Ruth, dan Orpa, dan beberapa di jemaat yang dilayani oleh Timotius, yang Paulus tegur mereka melalui suratnya kepada Timotius. Tidak ada kisah tentang duda di teks yang kita baca tadi. Boas itu sendiri sebenarnya juga bukan seorang duda, ya, bukan seorang duda. Dan faktanya saya coba cari-cari ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, saya coba cari kata duda dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, ternyata dia begitu nggak ada. Ya, istilah untuk duda itu, janda itu dalam bahasa Inggris widow. Untuk pria atau duda disebut widower. Widower itu berarti penyebab orang jadi janda. Ya. Nah, sebaliknya di Alkitab begitu banyak kisah ataupun pernyataan sikap langsung dari Allah sendiri tentang kehidupan para janda. Nah ini ya, menarik ya. Para duda tidak diulas secara khusus di Alkitab, bahkan tidak ada ayat-ayat tertulis spesifik tentang mereka. Tapi tentang janda banyak sekali. Bukan hanya dalam kisah, tapi ada pernyataan-pernyataan langsung dari Allah sendiri tentang para janda. Itu berarti bahwa kaum janda mendapat perhatian khusus dan istimewa di Alkitab, dan istimewa bagi Allah. Dan harusnya itu juga menjadi perhatian dan patokan cara kita bersikap memahami mereka dan memperlakukan mereka secara Kristiani. Ya, tadi seperti saya katakan, ironisnya banyak orang Kristen bahkan gereja memperlakukan kaum janda secara buruk sekali. Namun meski di teks yang kita baca tadi tidak ada kata duda atau widower tadi, namun kita tetap bisa menggunakan ayat ini sebagai salah satu landasan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang sikap Kristiani kita, tidak hanya kepada para janda, tetapi juga kepada para duda. Kenapa ini penting sekali? Karena lagu-lagu di Indonesia itu ya, itu banyak sekali lagu-lagu buruk tentang para pria. Disebut buaya lah, disebut apa gitu ya. Kau memang buaya terus gitu ya. Tapi kalau kelakuan yang sama dilakukan oleh wanita, nggak ada kata-kata serupa itu untuk para wanita. Maksudnya perbuatan buruk yang sama.